Mereka nggak sadar kalau mereka itu manipulatif. Ya udah, that's the way that they are. They don't know that they're doing something wrong. Jadi mending jauh-jauh daripada kitanya dosa, jauh-jauh aja. Aku percaya kalau semua itu terjadi atas kehendaknya. Everything happens for a reason sih. Jadi hopefully everything that I've been through itu makes me the person that I am today dan a better person hopefully than I was before. Hai Bella, kembali lagi di Pop Bella Sign In bersama aku Indari Subangkit. Nah hari ini Pop Bella kedatangan tamu spesial yaitu cast dari series Waktu Kedua. Ada Jian Almira, ada Kimberly Rider, dan ada Jerome Kurnia. Ya apa kabar semuanya? Baik. Thank you ya hari ini udah main-main nih ke kantornya Pop Bella. Yes. Oke, nah di sini tuh kita mau ngobrolin soal project terbaru kalian yaitu series Waktu Kedua. Nah, buat pembuka nih, sebenarnya series Waktu Kedua itu tentang apa? Mungkin boleh dijelasin? Silakan. Oke, jadi series Waktu Kedua ini tentang karakter Anya yang dia itu orangnya baik, happy, dan apa ya? Ceria. Pokoknya Anya ini melewati beberapa hal yang agak sulit dalam hidupnya, tapi dia orangnya tuh terlalu nerima-nerima aja, dan akhirnya dia ini diomongin gak ya soal yang dia kena satu musibah, trauma yang berat. Iya, dan akhirnya dia tiba-tiba dikasih waktu kedua, kesempatan kedua, somehow turn back time untuk mengulangi beberapa hal yang sebenarnya dia bisa evade, supaya hidupnya lebih on track lagi. Jadi intinya ada pembalasan di waktu kedua itu? Iya. Dia kasih kesempatan kedua dengan informasi-informasi yang dia sudah tahu ketika dia melakukan pilihan ini akan terjadi seperti ini gitu. Itu interesting sih. Oke, nah di series ini kalian berperan sebagai siapa aja? Mungkin dari kajian sendiri berperan sebagai siapa? Karakternya gimana? Kalau aku sendiri berperan sebagai April yang adalah adiknya Anya. Oh. Yang tentunya adik tiri. Iya, yang tentunya secara karakter pun berbanding terbalik ya. Sangat-sangat berbeda. Kalau kemarin aku sempat lihat postnya Natasha, ini White Swan, ini Black Swan. dan memang tapi karena dia lebih kecil dan mungkin panutannya pun juga sebenarnya dia ingin punya kehidupan yang baik juga gitu. Jadi somehow dia mau dibilang jahat juga enggak, mau dibilang baik banget atau polos juga sebenarnya enggak, karena dia punya insting sendiri tapi dipengaruhi dengan orang-orang di sekitarnya dia gitu. Ibunya terutama. Yang diperankan oleh Aida Nurmal. Iya. Kalau Kak Kimberly mungkin secara spesifik karakternya perubahannya kayak gimana? Anya ini yang mungkin awal-awalnya dia nerimo aja orangnya. Akhirnya karena dia berantakan banget hidupnya, dikasih kesempatan kedua ini malah dia bisa lebih ngelihat, kok dia begini ya, oh kok mamaku ternyata nggak sebaik yang dia bilang, yang aku pikirkan. Oke, gimana kalau I make different choices sekarang? Dan kadang-kadang choices itu juga nggak semuanya berdampak baik ke depannya. Akhirnya yang seharusnya hal buruk terjadi kepada aku malah terjadi kepada orang lain. Hal buruk terjadi kepada satu orang malah terjadi
lagi kepada orang yang berbeda. Jadi kadang-kadang ada konsekuensinya dalam my choices ini. Kalau Kak Jarum sendiri berperan sebagai siapa di series ini? Kalau aku di series waktu kedua ini berperan sebagai Rafa. Rafa adalah teman kecilnya Anya dan dia baru balik ke Indonesia setelah bekerja di luar negeri, dan salah satu hal yang pertama dia cari ketika dia balik ke Indonesia adalah Anya dan hubungannya. Jadi dia selalu menempatkan hubungan Anya dan Rafa ini sebagai sesuatu yang sangat spesial. Jadi ketika dia melihat rumah itu, dia bukan hanya melihat negaranya kalau pulang, tapi juga melihat pulang ke Anya. Jadi ketika dia pulang ke jadi ketika dia lucu pulang ya, so sweet ya cara dia ngomong gini. Jadi ketika dia pulang ke Indonesia, dia langsung cari Anya, dia mencoba untuk menghubungkan kembali hubungannya yang dulu mereka punya pada saat mereka masih lebih muda, masih lebih kecil. Dan dilihat dari kacamata orang dewasa sekarang seperti apa sih hubungannya. Dan berjalanlah hubungan mereka, dan tiba-tiba terjadi sesuatu dengan Anya yang tadi dia ceritain. Dan setelah itu mau gak mau si Rafa harus mendampingi dia melalui journey yang dia jalani. Dan apakah si Rafa ini mempunyai tempat di masa depan waktu keduanya Anya? Terus kalian closing statement udah bagus banget padahal tuh loh. Ini baru itu loh, menunjukin karakternya loh. Selesai aja. Oke, ini untuk Kang Kimberly sendiri, ini kan di sini berperan sebagai Anya yang ada dinamikanya sendiri gitu kan, perubahan dari yang tadinya sosoknya nerima, terus akhirnya di waktu kedua udah berani untuk speak up dan mau membalas hal-hal yang buruk yang pernah terjadi. Nah, mungkin ada nggak sih tantangannya ketika berubah karakternya itu? Tantangannya apa ya tantangannya ya? Apa ya? Karena kan mungkin emosinya berbeda nih waktu pas berperan sebagai Anya sebelumnya dan ketika di kesempatan keduanya itu. Lebih strong sih pastinya. Kalau yang awal kan kayaknya dia lebih kayak oh iya mama, iya oke. Terus mamanya yang kayak kamu tahu kan mama tuh sayang banget sama kamu. Oh you're doing such a good job. Oh you're manipulatif gitu ya. Manipulatif banget gitu loh. Terus yang kedua yang no, you're not supposed to be doing this. Nggak boleh. You're not, I am worth more than this gitu. Ternyata mama kok kayak gini ya. Ada sih, ada strength-nya yang harus push through. Cuman masih banyak kejadian di tengah-tengahnya tuh yang masih kurang enak. Masih ada lah ya kejadiannya. Jadi nggak tiba-tiba berubah banget. Masih Anya yang baik tapi lebih sadar aja sih. Oke. Nah aku nanya lagi nih ke Kak Kimberly. Nah ini kan di series ini kan mengangkat soal keluarga yang toksik ya, yang manipulatif. Nah kalau menurut kamu sendiri mungkin ada nggak sih tips atau apa yang bisa kita lakuin ketika kita berada di menjadi anak dari keluarga yang toksik gitu? Belajar dari series ini gitu ya. Iya benar. Apa ya? Apa gimana pertanyaannya? Menurut apa yang kita bisa lakuin? Jadi sebagai anak, apa yang bisa kakak lakuin ketika berada di dalam keluarga yang toksik? Wah, susah sih. Karena nggak enak aja ngomong kayak gitu. Cuman kan nggak semua orang punya privilege, nggak punya uangnya lah, nggak punya apanya lah, kan susah ya. Kita mencoba untuk tetap respectful sama orang tua. Tapi sebisa mungkin ada barriernya, iya. Tapi tetap respectful karena gimana pun juga mereka orang tua kita. But we have to set up barriers yang kalau bisa sebisa mungkin kita ngomong juga kalau this is my barrier loh. Don't cross it, please. Tolong ya. You're doing something that's wrong. Menurut saya pokoknya saya punya opini yang berbeda. Tolong jangan di cross. Kalau enggak, I will shut you out for a while.
Dan kuncinya sebenarnya pertama tuh harus ngomong dulu ya, berani untuk Iya, ngomong. harus berani untuk ngomong sih. Kalau enggak ya kita tertindas mulu kayaknya. Dan nggak tahu pengennya apa sebenarnya Iya. kan. Yang penting diskusi, negosiasi kayak gitu-gitu. Oke. Nah, untuk kajian sendiri kan di sini kamu berperan sebagai April, adik tirinya Anya. Nah, sebagai sosok yang deket dan nurut banget sama Mama, gimana sosok April ini menyikapi hubungan antara Anya dan Ibu Diana? Terus ada nggak sih kayak ada rasa dilema nggak sih ketika kamu harus menghadapi, kamu tahu nih kalau ibu kamu tuh salah gitu kan, Anya itu nggak salah gitu, tapi kamu harus tetap memihak ibu kamu itu gimana? Ada dilemanya nggak? Oke. Menyikapinya seperti apa? Kalau menyikapi tentang hubungan Anya sama Ibu Diana, sebenarnya karena April ini prioritasnya berbeda, dia nggak terlalu berkecimpung banget lah dengan isi keluarganya, karena mungkin dia sendiri pun juga tahu yang penting aku bawaan mama dan aku nggak mau terlalu ikut campur, yang penting aku bisa bersinar dengan hal yang aku utamakan secara pribadi, aku pengennya apa, ya aku lebih fokusnya ke situ sih sebenarnya. Jadi nggak terlalu ngelihat, oh Anya gimana sama papa, Anya gimana sama ibu gitu-gitu sih. Cuman walaupun memang karena yang dia inginkan itu berhubungan dengan apa yang Anya dan keluarga utamanya dia punya, misalnya dari papa, itu yang malah jadi concernnya dia, kayak loh kok aku nggak dapat perhatian ini ya, padahal untuk mencapai tujuanku aku harus bisa dapat perhatiannya papa misalnya gitu. Jadi kalau dari mama sih nggak terlalu gimana-gimana. Kalau tentang dilema yang April punya, as time goes by dan kayak di waktu keduanya Anya ini, yang seharusnya terjadi sama Anya malah terjadi sama April, disitulah dia baru mulai kesadarannya baru muncul gitu, yang dia akhirnya jadi kejadian itu mendewasakan si April ini, yang akhirnya bisa berpikir lebih bercabang, bisa berpikir lebih waras gitu ya. Jadi kayak kayaknya nggak bener nih kalau begini gitu. Jadi bisa lebih empathize juga ya, sama empatinya lebih ada lah gitu untuk Anya. Dan mungkin kejadian yang terjadi di dalam keluarganya secara internal, walaupun April hanya sebagai kacamata ketiga lah, atau kayak orang ketiga untuk melihat gitu. Wah ini menarik sih, pasti ini banyak banget. Twistnya emang banyak banget sih ini. Bahkan kita pun yang menjalani kadang kayak, bentar-bentar ini gimana? Oh jadi ini tuh nanti akan kesini, kayak peradeganannya pun juga agak ekstrim sih, loncat-loncatnya kita pun, maksudnya aku lah secara pribadi, kalau baca skripnya itu kayak, loh, tapi kok bisa gini? Tapi kok, ya udahlah, ngikutin aja yang kayak gitu, karena saking twistednya. Wah ini menarik sih, kayaknya nggak sabar nih buat nonton nih. Karena aku tuh sebenarnya suka sih nonton yang kayak tadinya lemah, kemudian dia berani untuk balas dendam itu. Suka balas dendam. Suka banget. Gimana? Oke, nah untuk Kak Kim dan Kak Jerome sendiri kan di sini berperan sebagai Anya dan Rafa, teman masa kecil yang akhirnya mungkin jadinya saling suka nih. Nah, gimana cara kalian membangun chemistry bersama? Ada nggak sih adegan terfavorit atau adegan romantis yang paling kalian ingat ketika syuting? I find that kita lumayan similar sih as people ya. Jadi walaupun ini project pertama kita, nyambung. Jadi banyak referensi-referensi yang kita saling mengerti, itu sudah menjadi landasan. Iya benar. Jadi ya karena kita mempunyai banyak kesamaan dan dari segi umur, dari segi referensi, jadi sebagai teman, sebagai rekan kerja kita udah mempunyai landasan yang baik lah bisa dibilang. Terus kalau untuk cara bonding ya melalui reading, melalui ngobrol. Ada nggak adegan yang paling diingat nih? Kalau adegan yang personally secara pribadi aku paling suka ketika ada satu adegan itu Rafa tuh lagi deket sama dia, mereka belum punya status atau apapun, dan dia nganterin dia pulang. Dan di situ tuh jadi ada kayak tektokan gitu loh, ngobrol-ngobrol. Itu sih yang gue paling suka. Jangan gitu dong. Ada yang tersipu. Kalau Kak Kim mungkin ada nggak adegan yang paling spesial bersama Rafa? Apa yang spesial ya? Iya kayaknya adegan-adegan kayak gitu yang kayaknya kita cuma ngobrol doang tapi tektokannya tuh seru gitu. Kayak enak, iya dapat aja gitu. Oke, chemistry dapet ya. Oke, kajian nih di series ini kan juga ngangkat perjuangan tentang perjuangan antara Rafa dan Anya nih untuk bersatu. Nah, kalau dari April sendiri itu gimana sih peran April dalam perjuangan cintanya Anya dan Rafa?
ikut nggak sih atau enggak sama sekali? Sebenarnya ikut andilnya ada gitu ya. Walaupun mungkin nggak diwaro ya, nggak diperhatikan gitu. Cuman ada satu sisi intinya April itu di mana Anya berada, April pengen ada di situ juga. Gitu. Jadi, FOMO ya. FOMO, anaknya ada FOMO memang. Jadi mungkin nggak ada apa namanya secara feelings, mungkin nggak sedip Anya atau mungkin nggak sedip Rafa gitu ya. Cuman kayak hanya sebatas ya FOMO tadi itu kayak aku pengen ada di situ juga. Siapa tahu aku bisa mendapatkan spotlight yang dan perlakuan yang Anya dapatkan lebih ke situ sih. Jadi lebih ke kecemburuan antara siblings aja kalau aku lihat ya. Cemburuan Gitu. sosial. Iya, Iya. gitu. Dan tentunya juga pasti dengan dorongan-dorongan atau bisikan-bisikan orang di sekitar yang kayak kamu harus bisa dapetin itu, kamu harus bisa. Padahal sebenarnya padahal gue nggak mau banget gitu, tapi kayak ya udahlah since you say so ya udah cobain aja lebih ke situ. Nah ini kan juga ngobrolin soal perjuangan cinta nih. Kalau menurut kalian pribadi ya, cinta yang seperti apa yang layak diperjuangkan? Aduh, berat di Cinta yang makes you feel safe. Keamanan kalau dia. keamanan. Makes you feel safe, makes you feel at home. Nggak bikin kita was-was atau feel like you're always walking on eggshells. Yang nyaman. Kalau Kak Jen, gimana? Yang bisa memberikan ketenangan dan Sakinah. sakinah itu sih, dan selflessness sih. Oh iya, Gitu. benar-benar. Kalau Kak Jarom? Cinta yang patut dipertahankan adalah cinta yang kau pilih. Diperjuangkan. Iya. Pokoknya Yang lu pilih kau aja, pilih. jangan yang orang tua lu pilih, jangan yang temen lu pilih, yang lu pilih sendiri. Sedap. Oh iya, sedap. Itu sih menurut aku ya. Oke, nah di sini kan sosok Ibu Tiri Anya alias Ibu Diana ini kan digambarkan sebagai orang yang manipulatif banget. Nah, menurut kalian masing-masing ada nggak sih tips untuk menghadapi orang yang manipulatif yang berada di sekitar kita, entah itu dari keluarga, teman atau malah pasangan sendiri? Kalau dari aku sih nggak usah dideketin sama sekali sih. Stay away. Jauh-jauhin aja. Iya. Mau itu orang sedekat apapun. Iya. Sebisa mungkin stay away aja sih. Karena mereka nggak sadar kalau mereka itu manipulatif. Ya udah, that's the way that they are. Iya. They don't know that they're doing something wrong. Jadi mending jauh-jauh daripada kitanya dosa, jauh-jauh aja. Nanti pasti mereka melakukan itu, mereka menjadi manipulatif karena ada sesuatu yang mereka emang pingin gitu. Buat mereka sendiri ya nggak sih? Iya. Bukan bukan buat kebaikan Buat kebaikan orang yang dimanipulatifin kayaknya. Iya. Gimana Bu? Iya, Dok? bukan Psikolog dia soalnya. karena bukan tulus, Iya, jadi enggak ya? Beda. Mungkin dari Iya. Kak Jen gimana? Titi DJ dong. Aku setuju dengan dijauhin aja. Tapi kalau misalnya emang nggak bisa kita cegah dan memang kayak ya keseharian kita akan berkutat dengan orang-orang tersebut, ya mungkin kalau aku bilang kita harus punya prinsip atau pendirian sendiri yang walaupun mungkin kita kayak ya udah kita serap aja gitu. Kita serap ya udah iya tapi sebenarnya di belakang pikiran kita pun kita juga udah kuat dengan kayak gue nggak percaya dan gue nggak akan terhasut dengan omongan kamu. Yang penting kalau nggak mungkin ada satu sisi juga yang aku sempat waktu itu menghadapi orang-orang manipulatif ya, kasih efek jera aja gitu. Entah di apa ya, kalau bahasa Jawa itu kayak digembleng gitu. Oh iya, digembleng. Atau kayak sebatas dipatahin aja terus apa yang diomongin dengan bukti-bukti yang cukup apa namanya ya yang cukup kuat untuk kayak nih lo tuh salah segala macam gitu-gitu sih, walaupun mungkin akan capek dengan diri kita sendiri tapi ya itu kan kalau nggak bisa dicegah, kalau bisa dicegah ya udah jauhin aja, ngapain capek-capek kan. Bener. diiyain aja, Iyain karena kalau aja. enggak kita yang capek, akhirnya kita yang capek sendiri. Jadi iyain. Karena kalau kita nggak kasih any sort of attention, akhirnya dianya yang capek sendiri. Jadi mendingan kita nggak kasih attention ke situ. Oke. Untuk Kak Jarom nih, OT sedikit ya. Di project kamu sebelumnya itu kan kamu berperan dengan memerankan karakter yang cukup intens ya.
sebagai pengusir setan. Nah terus di sini kamu berperan sebagai Rafa yang aku baca karakternya tuh friendly, penyayang, gitu kan, romantis gitu. Nah menurut kamu, kamu menilai karakter Rafa di series waktu kedua ini seperti apa? Menurut kamu karakter ini tuh cukup aman nggak sih untuk diperankan seorang Jerome Kurnia? Aman-aman aja sih. Kayak menurut aku karakter apapun aman-aman aja sih diperanin. Kayak nggak ada salah, nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk, nggak ada yang lebih susah, nggak ada yang lebih gampang. Cuma yang ini lebih Karakter apa yang mau kamu perankan ya? cuman ini beda aja, bukan berarti yang sebelumnya itu lebih intens daripada yang ini, nggak tentu juga. Karena kan mungkin kalau dilihat dari jauh, oh yang ini lebih intens karena dia pengusir setan. Tapi kan kalau kita lihat dari kacamata lain juga bisa dibilang Rafa juga pengusir setan-setannya Anya. Benar nggak sih? Benar. Tapi kan kayak ya kita lihat aja dari kacamata yang mana. Jadi semua tuh sebenarnya aman, cuman approach-nya aja beda. Nah, oke. Nah ini balik lagi ke series waktu kedua ya. Berdasarkan karakter kalian masing-masing, apa pesan yang bisa diambil dari series waktu kedua? Dari karakternya? Menurut kalian? Mungkin dari Kak Jihan dulu. Kalau dari aku sih lebih ke harus punya pendirian, jangan gampang terhasut, dan tentunya lebih ke percaya dengan intuisi diri sendiri sih. Sedap. Kalau aku harus bisa speak up sih. Jadi kita jangan cuman mau ikut-ikut aja, iya aja terus. Bagus sih, maksudnya Anya ini sees the best in everyone. Cuman ada poin di mana malah mereka yang ngelunjak. Jadi kita harus berani untuk bisa speak up. Kalau enggak, kitanya yang kena juga nantinya. Kak Jerome. Kalau dari Rafa mungkin yang pelajaran yang bisa diambil adalah jangan menyerah. Iya. Yang bisa diambil dari karakter Rafa adalah jangan gampang menyerah. Apalagi ini mengenai sesuatu yang kamu sangat percaya gitu. Kayak Rafa tuh sangat percaya sama Anya. Tapi karena mungkin ini sesuatu yang belum pernah dia alamin, membela situasi seperti ini dan lain-lain. Jadi kayak jangan gampang menyerah. Kayak tetap percaya apa yang kamu percaya. Gitu kali ya? Iya. Bagus. Oke. Nah, series dengan tema kembali ke masa lalu terus datang dengan balas dendam itu kan sebenarnya banyak juga ya. Banyak series yang mengangkat tema tentang ini dan banyak juga yang suka. Nah, tapi menurut kalian apa yang membedakan series waktu kedua ini dengan film atau series-series yang lain? Ini ada turn back time-nya. Ya kan? Iya benar. Ada nggak sih series yang kayak gitu? Atau nggak tahu ya? Mungkin belum ya? belum kayaknya ya? Belum. At least di sini belum kayaknya. Di sini sih belum. Yang kayaknya, pasti iya. ini mempunyai menurut aku pribadi premis dan jalan cerita yang mungkin nggak biasa kita lihat di layar apa sih, layar TV atau layar tancap. layar handphone di video. Beda, jadi fresh gitu dan walaupun berbeda tapi sangat banyak mempunyai situasi-situasi yang bisa relate sama penonton-penonton. Relatable lah. Iya. Nah, ini kalau kalian dikasih kesempatan kedua untuk kembali ke masa lalu, pengennya kira-kira di momen apa sih? Wow. Apa ya? Enggak sih kalau gue. Untungnya Jerome belum pernah dan semoga tidak akan pernah mempunyai trauma-trauma atau kejadian-kejadian buruk yang terjadi kepada Anya. Iya kan? Terjadi kepada Anya. Karena itu di episode pertama sudah kelihatan. Jadi kalau gue pribadi belum pernah, semoga juga enggak. Jadi gue nggak mau balik waktu dan merubah sesuatu. Iya, jadi dari episode pertama tuh udah kelihatan banget ya semua yang kejadian pada Anya ini hidupnya berantakan banget tuh udah dari episode 1 tuh. Kalau aku sendiri sih aku juga enggak. Reading udah hancur.
Kayak baca, wah gitu kan. Oh, hancur ya. Gitu. Aku sendiri juga enggak sih ya. Aku percaya kalau semua itu terjadi atas kehendaknya. Everything happens for a reason sih. Jadi hopefully everything that I've been through itu makes me the person that I am today dan a better person hopefully than I was before. Here. Ya, sebenarnya emang nggak ada yang pengen aku rubah sih, karena kalau secara hal besar sih nggak ada yang pengen aku rubah. Emang sudah plotnya begitu aja. Cuman kalau hal kecil yang mungkin aku bisa pengen kurangi, ngebelot sama orang tua sih. Gimana? Ngebelot sama orang tua atau kayak argumen gitu sama orang tua gitu yang sebenarnya unnecessary juga. Dan ya paling gitu-gitu aja sih hal-hal kecil yang kayak gitu. Ya siapa tahu bisa jadi anak yang lebih sweetie girl gitu. Wow. Lebih gitu aja sih. Oke, nah ini pertanyaan terakhir nih. Menurut kalian masing-masing, apa alasan kita harus nonton series waktu kedua ini? Karena ada these gorgeous people here. Terus karena apa ya? Kalau menurut So many reasons. Iya banyak banget kenapa harus menonton ini. Salah satunya adalah aku merasa sangat beruntung bisa berada di dalam satu lingkaran malaikat, bukan lingkaran setan lagi ya. Sedap. Jadi karena di dalam lingkaran ini isinya sangat banyak aktor-aktor berbakat dan kebetulan sekali di proyek waktu kedua ini kita tuh tiba-tiba mendapatkan satu warna baru yang kita nggak tahu. Jadi setiap orang chip in masing-masing dan terjadilah satu keajaiban yang bisa berjalan tuh dengan lancar gitu kan. Nanti pas nonton ngeliat deh kayak tektokannya tuh dapat banget. Bener Itu sih. I personally feel like I fell in love dengan bener-bener dengan karakter-karakter, banyak banget karakter dalam series ini. Dengan karakternya Jerome, dengan karakternya Jihan, terus even dengan Mizael juga yang rese dalam film ini, even mama aku dan papa aku dalam film ini, bener-bener apa ya, feelingnya tuh enak banget keluarnya. Dapat. Iya. Dapat. Kalau kajian mungkin apa alasan kita harus wajib nonton nih series ini? Kalau tadi kan secara teknis ya, mungkin sekarang sih lebih ke, enggak sih gue teknis juga sih, peradeganannya sih yang aku bilang tadi. Karena memang banyak apa sih yang kalau time looping, yang bolak-balik gitu. Iya. Jadi kayak aku pun sendiri waktu baca skenario-nya pun juga kayak gimana sih maksudnya yang tadi aku sempat bilang kan. Jadi aku sendiri pun juga sangat looking forward untuk nonton hasil dari waktu kedua ini gitu. Jadi kalau aku pun penasaran, kalian pun harus penasaran juga. Sama aku mau nambahin satu lagi sih, dari tadi kita ngomong betapa hebatnya cast-nya dan ceritanya dan lain-lain, tapi aku juga harus bilang terima kasih banyak kepada sutradaranya. Yes. Namanya Eman Pradipta, karena tanpa ada dia mungkin ini semua tidak akan berjalan secara semulus ini dan senyaman ini, karena dia adalah yang memegang kita semua untuk kita nggak lari kemana-mana. Definisi pemimpin sih. Iya, Pak Eman asik banget sih sebagai director. He was very open with us and very welcoming dan very fun guy to work with. Oke, nah itu dia tadi obrolan kita bareng cast dari series Waktu Kedua. Nah, kira kita bisa nonton series ini mulai kapan dan di mana, mungkin kasih tahu ke teman-teman. Jangan lupa saksikan Waktu Kedua coming soon Desember ini di Video. video. Oke, Popbella sign out. Bye bye.